Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Anis Husna dengan NIM 23031115. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah data mining dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Dakikil ID Eskom MTI PhD. Di video kali ini saya akan membahas materi dari teknik preprocessing. Selanjutnya, pengertian dari preprocessing. Preprocessing adalah langkah transformasi data mentah atau raw data menjadi data yang bersih atau clean data sebelum kita terapkan pada sebuah algoritma machine learning. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil terbaik dari model kita. Di sini terdapat teknik preprocessing utama. Yang pertama itu penanganan missing value, yang kedua rescaling data menggunakan metode min-max, dan yang terakhir yaitu standarisasi data. Selanjutnya itu ada teknik. Yang pertama itu missing value. Missing value adalah data yang hilang atau kosong dalam dataset. Langkah pertama adalah mendeteksi adanya missing value, kemudian menanganinya. Biasanya dengan menghapus atau mengisi imputasi data tersebut. Di sini kita punya data curah hujan yang memiliki beberapa nilai kosong. Di sini terdapat nilai kosong pada bulan November, dan kita akan coba isi nilai kosong tersebut menggunakan dua metode, itu rata-rata atau mean dan median. Pertama, kita masuk ke Python. Setelah kita masuk ke Python, pertama kita import pandas std. Setelah itu kita run. Kemudian, saya udah membuat data yang udah diinputkan. Maka, untuk data yang udah diinputkan itu akan kita tampilkan pada variabel curah hujan. Untuk memanggilnya menggunakan pd.read excel. Dan ini kita tuliskan direktori data file yang sudah kita punya. Di sini sudah kita tulis direktori file yang sudah kita buat, kemudian di akhirnya dituliskan nama file dan ekstensinya. Selanjutnya kita run. Kemudian kita print curah hujan. Kemudian kita run. Maka akan menampilkan sesuai dengan isinya yang ada di file. Selanjutnya, ketika pada data yang besar, maka bisa dicek dengan perintah print curah hujan dot dismal values dot ani. Kemudian kita run. Tujuannya ini untuk mengecek apakah isi file tersebut ada yang bersifat nol. Maka ketika kita run, akan tertera true, yang artinya untuk mengecek data dalam jumlah besar secara ringkas. Kemudian, untuk mengisi nilai nol yang ada pada data dengan menggunakan rata-rata. Pertama, kita cek dulu rata-rata pada data curah hujan dengan print curah hujan dot main kekurung numerik family sama dengan true. Kemudian kita run. Maka akan keluar rata-rata dari setiap kolomnya. Kemudian untuk mengisi dataset yang bersifat nol, yaitu dengan curah hujan 1 sama dengan curah hujan dot Fiona kekurung curah hujan dot main kekurung numerik only sama dengan true. Kemudian kita run. Kemudian kita print curah hujan 1. Kemudian kita run. Maka akan muncul data pada bulan November yang sebelumnya itu bersifat nol, none, dan sekarang sudah berisi. Kemudian, untuk mengisi nilai yang bersifat nol menggunakan median, pertama kita cek dulu median untuk masing-masing kolomnya, yaitu dengan print curah hujan dot median kekurung numerik only sama dengan true. Kemudian kita run, maka akan muncul median untuk masing-masing kolomnya. Kemudian untuk mengisi datanya dengan curah hujan 2 sama dengan curah hujan dot
Seasonal, kurung curah hujan, dot, median, kurung, numeric only, menengah true. Kemudian kita run, kemudian kita ketik print curah hujan dulu. Kemudian kita run. Maka pada bulan November akan terisi median untuk setiap kolomnya. Kemudian itu ada rescaling. Rescaling atau normalisasi min-max, yaitu mengubah skala fitur ke rentang tertentu, biasanya antara 0 dan 1. Ini sangat berguna untuk algoritma yang sensitif terhadap besaran nilai, seperti pada analisis time frame dan forecasting. Selanjutnya di sini kita sudah punya data shopping data, yaitu data pelanggan. Di sini kita akan melakukan rescaling pada kolom numerik, yaitu usia, pendapatan tahunan, dan spending score dari data pelanggan. Rumusnya adalah setiap nilai dikurangi nilai minimum, lalu dibagi dengan selisih antara nilai maksimum dan minimum. Selanjutnya, pertama lakukan import pada library, yaitu import pandas std, import multi asmp, kemudian from scalar dot preprocessing import min-max scalar. Kemudian kita run. Karena file dengan ekstensi CSV, maka data sama dengan dd read CSV. Di sini kita ketik sesuaikan dengan direktorinya. Di sini sudah kita tuliskan direktori sesuai dengan file yang sudah kita punya, dan di akhir ini dibuat nama file dan ekstensinya. Kemudian kita run. Kemudian kita panggil data. Kemudian kita run. Maka di sini akan menghasilkan isi datanya. Selanjutnya, kita akan pisahkan data yang akan ditransformasi. Pertama, kita akan memanggil nilai dari data to array dengan data dot values. Kemudian kita run. Kemudian dipisahkan nilai ke dalam X dan Y. To X sama dengan array dan Y. Di sini pada X itu untuk data yang sifatnya numerik. Kemudian yang Y ini untuk kolom yang sifatnya ke arah informasi. Kemudian kita run. Setelah itu akan transformasi pada M color sama dengan min max color kurung fitur range sama dengan 0,1. Kemudian kita run. Ini ada error, ada kesalahan. Kemudian kita run. Setelah itu, untuk mentransformasi itu dengan data discord new 1 sama dengan m scalar dot click discord transform. Kemudian kita run. Kemudian buat dataset baru dengan dataset discord new 1 sama dengan pd.dataframe ke kurung. Ini ada customer. Jadi, array. Kemudian gender. Array.
1, kemudian H, data new, 1, kemudian income, data new 1, yang terakhir itu pending, score, data new, 1, kemudian kita run, maka kita panggil dataset underscore new 1, dot head, kurung, kemudian kita run. Maka ketika di run akan menampilkan seperti ini. Dan yang terakhir yaitu standarisasi. Standarisasi mengubah data hingga memiliki distribusi dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Metode ini umum digunakan dalam banyak algoritma machine learning. Dan selanjutnya, kita akan menggunakan data pelanggan yang sama dan menerapkan standarisasi pada kolom numerik. Rumusnya adalah setiap nilai dikurangi nilai rata-rata, lalu dibagi dengan standar deviasinya. Kita akan gunakan data pelanggan yang sama untuk melihat perbedaannya dengan rescaling. Selanjutnya, kita akan terapkan standarisasi dengan data Shopee, yaitu dengan from scalar.preprocessing import standard scalar. From scalar preprocessing import standard scalar. Kemudian kita run. Kemudian data.head, buka kurung, tutup kurung. Kemudian kita run, maka akan muncul data yang belum di-scaling. Kemudian, array sama dengan data.values. Kemudian kita run. Kemudian kita akan pisahkan kembali kolom yang akan kita transformasi, yaitu dengan X sama dengan array. Dua, 5. Kemudian Y sama dengan array. 0, 1. Kemudian kita run. Selanjutnya untuk melakukan standarisasi yaitu dengan scalar sama dengan standar scalar buka kurung tutup kurung dot fit dalam kurung X. Scalar sama dengan standar scalar dot fit X. Kemudian kita run. Kemudian untuk mentransformasinya itu dengan data new underscore new 2 sama dengan scalar dot transform dengan kurung X. Kemudian kita run. Kemudian dataset underscore new 2 sama dengan pd.dataframe. Ini sama dengan yang sebelumnya udah kita buat. Bedanya di sini kita hanya mengganti dataset underscore new yang satunya ini menjadi 2. Sini kita ganti jadi 2. Sini juga. Dan terakhir yang ini. Kemudian kita run. Kemudian dipanggil dengan dataset underscore new 2 dot head. Kemudian kita run. Maka akan menampilkan output dari standarisasi data. Demikian penjelasan saya mengenai teknik preprocessing. Semoga penjelasan ini dapat membantu pemahaman kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.